Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gaitza Zahira Sofa dengan NIM 6320594 kelas 63 3A11. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman saya tentang analisa laporan keuangan atau rasio keuangan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa suatu laporan keuangan di perusahaan dengan cara menganalisa suatu laporan keuangan pada perusahaan menggunakan rasio keuangan. Perusahaan menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah kondisi keuangan perusahaan sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Atau juga bisa digunakan perusahaan untuk menilai jika perusahaan bangkrut nanti, apakah bisa menutupi setiap hutang-hutang yang dimiliki dengan aktiva yang dipunya atau dengan modalnya. Ada beberapa rasio keuangan, yaitu 4 macam. Sebelum itu, rasio adalah rumus membandingkan posisi akun pada laporan keuangan yang dapat diartikan dan dapat dibaca. Rasio cara paling banyak digunakan perusahaan untuk menilai kondisi suatu perusahaan. Macam-macam rasio keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, di mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tersebut dapat digunakan untuk membiayai modal atau dapat membeli aktiva. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kelikuiditan perusahaan atau bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban hutang jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang jangka pendeknya atau hutang jangka panjangnya. Yang terakhir, rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya, yang berarti di mana perusahaan menggunakan aktivanya dengan efisien atau tidak efisien atau kata lainnya masih boros. Sekarang kita detailkan macam-macam rasio tadi. Yang pertama, rasio profitabilitas atau profit. Kata kuncinya yaitu profit yang berarti laba. Dalam rasio profitabilitas terdapat ROE. ROE yaitu Return of Equity yang berarti pengembalian terhadap modal. Apabila rasio di bawah 6%, maka ROE-nya dinyatakan jelek atau tidak bagus. Dinyatakan baik ROE-nya yaitu di atas deposito dengan rumus laba dibagi modal dikali 100%. Yang kedua ada ROA. ROA yaitu Return of Asset yang berarti pengembalian terhadap aset. ROA lebih melihat ke sektor usahanya. ROA membandingkan setiap tahun di dalam laporan keuangannya seperti 3 tahun terakhir. Apakah ROA meningkat atau menurun? Karena setiap aset usaha berbeda-beda, ROA dapat dilihat apakah menurun atau meningkat dengan membandingkan laporan keuangannya setiap tahun di 3 tahun terakhir tadi. Dengan rumus laba per total aktiva dikali 100%. Dan yang terakhir ROS, yaitu Return of Sales, yang berarti pengembalian terhadap penjualan. ROA sama seperti ROS sama seperti ROA, yaitu melihat ke sektor usahanya, membandingkan laporan keuangan setiap tahun selama 3 tahun terakhir untuk melihat apakah ROS meningkat atau menurun. Karena penjualan setiap usaha berbeda-beda, rumus ROS yaitu laba per penjualan dikali 100%. Yang kedua, rasio likuiditas.
rasio likuiditas terdapat current ratio atau rasio lancar, yang berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Rumusnya, aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dalam rasio lancar minimal angkanya 1. Misal, aktiva lancar 2 juta, hutang lancarnya 400.000, berarti perbandingannya didapat 5:1, yang berarti perusahaan bagus karena aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar, supaya perusahaan dikatakan aman saat mengalami kebangkrutan. Standar angkanya yaitu 3. Tidak boleh adanya dana menganggur. Dana harus dimanfaatkan untuk menghasilkan penjualan, yang berarti misal kita memiliki aktiva lancar 50 juta dan hutang lancar 10 juta. Jika dibandingkan kita mendapat perbandingan 5:1, sehingga kita kelebihan 2 angka. 2 angka tadi haruslah diputar kembali seperti kita dapat mendepositokan, menginvestasi, atau membeli aktiva tetap. Jadi jangan sampai ada dana yang menganggur. Quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Dan yang terakhir cash ratio atau ratio kas. Dengan rumus kas dibagi hutang lancar. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang terdapat DER, yang berarti debt to equity ratio. Artinya jangan lewat dari 1. Jika lewat dari 1 berarti mayoritas harta atau aktiva yang kita punya dibiayai oleh hutang. Maksimal angka DER yaitu 4. Rumusnya hutang dibagi modal. Misalnya kita memiliki hutang 1 juta dengan modal kita 500.000. Perbandingan yang kita dapat yaitu 2:1, yang artinya kita sudah melewati angka 1 atau batasannya, sehingga modal kita dibiayai hutang semua. Yang kedua DAR. DAR berarti debt to asset ratio. Jangan sampai 80% aktiva kita dibiayai oleh hutang. Semakin kecil DAR semakin baik, di mana patokannya 50%. Rumusnya hutang dibagi modal aktiva dikali 100%. Dan yang terakhir rasio aktivitas, yang berarti rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Tidak bisa dinilai dengan angka atau standar tertentu, harus dibandingkan dengan laporan keuangan setiap tahun selama 3 tahun terakhir, apakah meningkat atau menurun dari kita melihat laporan keuangannya itu. Karena ini dilihat dari sektor usahanya juga. Sekian ringkasan dari saya. Apabila saya ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.